pas tanggal 29 Mbak, suami dapat TF dari temennya. Aku bilang alhamdulillah berapa Pak? Kata suami ini 15 juta apa 150.000 sih ya Allah. Sedih banget ya, terharu lah aku. Aku sih bilang sini coba aku lihat 15 juta ya Allah Mbak. Nangis aku Mbak sambil pegang HP suami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau mau beli bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin. Emang udah banyak yang habis, stoknya di mana-mana ya. Teman-teman komen dong, ada gak sih yang belum beli bukunya dan mau beli bukunya bingung gimana? Komen ya, biar nanti aku bisa ngomong ke penerbit untuk segera cetak ulang ya. Dan teman-teman, kalau misalnya kalian ada yang ditinggal di daerah Depok, di Gramedia Depok tuh ada di Margonda teman-teman. Jadi langsung aja ke sana buat anak-anak Depok, buat emak-emak Depok. Kita kan rata-rata emak-emak ya, bukan anak-anak ya. Insya Allah ya, jadi langsung aja ke sana ya teman-teman ya. Dan langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah, kisah kali ini dari Mbak Yuni di Bekasi. Assalamualaikum Kakak Mel. Waalaikumsalam. Bahagia dan sehat selalu ya semua, amin. Share lagi pengalamanku, Yuni di Bekasi. Halo Mbak Yuni. Aku tahun pernah usaha dagang tas. Ya udah lanjut aja ya. Tasnya itu aku dapat dari bos aku yang di Cikarang. Kebetulan dikirim lewat sales marketingnya datang ke rumah. Kebetulan saya mungkin aku tuh kali ya. Kebetulan saya jualan juga dibantu sama tim saya juga Kakak Mel. Alhamdulillah ada 3 yang bantu jualin tas saya. Jadi saya tinggal ngumpulin uang setoran, keuntungan kita bagi bersama. Karena pekerjaan utamaku dulu dagang di kantin project, jadi dagang tas hanya sebagai sambilan. Awalnya sih lancar ya, lancar jaya. Tapi makin kesini makin rincuh antara barang dan pendapatan tidak sinkron. Stok di saya sudah habis tapi kok uang pemasukannya kurang Kakak Mel. Kalau dihitung-hitung saya nggak untung malah jadi saya punya hutang sama bos. Untungnya Pak Bos baik. Kekurangan dana kita tanggung bersama Kak Mel. Di sini nggak ada yang saling menyalahkan. Aku percaya semua atas kehendak Allah. Disinilah aku pakai sholawat Kak Mel. Tiap hari sambil berjualan aku bersolawat, di setiap sujudku aku minta pada Allah, keluh kesahku curahkan kepada Allah. Makasih juga buat Kak Mel yang sudah memotivasiku untuk selalu bersolawat dan ngamalin solawat Jibril. Saya rutin dawamin minimal 4.444 kali atau 10.000 kali. Kalau lagi free aku sampai 25.000. Pokoknya aku udah gak ragu lagi berkah solawat, apapun masalahnya insya Allah beres. Insya Allah.
Nggak instan juga Kakak Mel, semua butuh proses, yang penting mah kita menikmati prosesnya. Kalau di bawah happy insya Allah semua endingnya baik, tapi kalau udah putus asa, aduh ruwet Kakak Mel ya, namanya hidup Kak Mel ada aja cobaannya mah. Pokoknya salawatin aja, makasih Kak Mel, inspirasiku dan semuanya, salam bahagia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang belum lunas utangnya ya, maksudnya ini kok jadi begini, tapi Masya Allah, Allah mudahkan Mbak Yuni untuk bisa baca salawat. Dari 4.444 kali sampai 25.000, Masya Allah luar biasa. Jadinya hati tenang ya Mbak, mudah-mudahan semuanya terpecahkan ya, amin. Lanjut kita baca testimoni berikutnya. Assalamualaikum Kak Mil, waalaikumsalam, salam kenal. Perkenalkan nama saya Vi dari Aceh. Halo Mbak Vi. Saya mau berbagi cerita Kak Mel. Alhamdulillah semenjak saya dawamkan sholawat, alhamdulillah hidup dan rezeki saya makin baik dan juga makin berkah. Masih banyak lagi Kak Mel keajaibannya dan alhamdulillah semuanya jadi mudah. Sholawat yang saya dawamkan banyak Kak Mel. Dari munjiat, sholawat Jibril, sholawat Nabi, mungkin doa Nabi Yunus ya, bukan sholawat Nabi Yunus. Sholawat pohon uang, untuk jumlah nggak nentu, paling banyak 5.000. Tapi yang penting sholat wajib dan tepat waktu. Mohon doanya Kak Mel dan teman-teman semua yang nonton. Semoga amanah saya semoga cepat terlunaskan. Amin. Dan tolong doain saya Kak Mel. Semoga insya Allah tahun depan saya bisa punya rumah sendiri dan atas nama saya sendiri. Punya usaha atas nama sendiri. Bisa berangkat umroh bersama keluarga dan saudara-saudara saya Kak Mel. Amin. Amin. Mohon doanya Kak Mel dan teman-teman semua. Dan terima kasih Kak Mel sudah baca testimoni saya. Sehat selalu Kak Mel dan keluarga. Semoga apa yang Kak Mel cita-citakan dan yang Kak Mel impikan cepat terkabul. Amin ya robbal alamin. Semoga next time bisa kirim testimoni lagi ya Kak Mel. Salam sayang dari saya Kak Mel. Masya Allah Mbak Afi di Aceh. Lancar rezekinya, tenang hatinya ada. Masya Allah ya, the power of salawat semuanya jadi mudah. Memang utangnya belum lunas. Memang masalahnya belum beres. Tapi kayaknya semua berlalu dengan indah gitu loh. Nikmat. Teman-teman kalau kita tuh udah sering sholawatan, kita tuh bener-bener apa-apa tuh Allah gitu loh. Kayak mau ada yang ngejahatin kita, mau kita gak punya duit, kayak yakin aja gitu loh. Gampang, tinggal minta sama Allah. Gampang, tinggal ngomong sama Allah. Gampang, tinggal curhat sama Allah. Curhat sama Allah tuh gampang banget nih, lagi diem. Tahu-tahu ngomong dalam hati. Ngomong aja dalam hati, Allah denger kok suara hati kita. Bahkan kita belum ngomong pun Allah tahu apa yang mau kita omongin. Tapi curhat tetap ngomong, jangan males. Mentang-mentang Allah mah tahu isi hatiku, aku mau ngomong apa. Udahlah gak usah ngomong, gak usah curhat, jangan curhat, keluarin unek-unek. Teman-teman kalau punya unek-unek tuh kudu dikeluarin. Kalau gak dikeluarin nanti kita stres, nanti kita pusing, nanti ruwet, keluarin. Ya, keluarinnya kemana? Ke Allah aja. Ya Allah, ngadu aja kayak biasa. Ya Allah Mbak pengen deh begini, gini. Tapi begini. Cerita. Kalau udah cerita, plong. Cobain deh. Walaupun kita nggak langsung mendengar jawaban dari Allah yang langsung kayak kita curhat ke manusia dapat solusi. Enggak. Tapi beneran solusi itu hadir. Hati itu langsung tenang, langsung adem. Cobain. Ya teman-temannya Masya Allah deh. Itu tadi kisah-kisah dari teman-teman kita. Mbak Yuni di Bekasi dan juga Mbak Vi di Aceh. Luar biasa banget. Kita baca lagi ya teman-teman ya. Selanjutnya ini sedikit-sedikit aku baca nih ya. Yang cuman selembar-selembar aja emailnya. Ini dari Mbak Cika di Jakarta. Assalamualaikum Mbak Mel yang cantik. Aduh jadi GR deh pagi-pagi dipanggil cantik. Masya Allah. Mak-mak nih ya. Assalamualaikum Mbak Mel yang cantik. Panggil aja saya Cika dari Jakarta. Aku mau kasih testimoni bulan kemarin baru aja aku alamin. Mbak bulan September kemarin aku harus bayar kontrakan rumah sejumlah 8 juta itu untuk setengah tahun ya Mbak. Pada saat itu uang saya cuma nggak nyampe 2 juta dan saya harus bayar rumah tanggal 20 September. Bingung Mbak, toko lagi sepi, nggak ada pemasukan buat makan aja aku irit-irit. Biar bisa ya, irit-irit banget. Biar kalau yang bikin nasi goreng telur ya 1 anak 1 telur ceplok. Pas kemarin mah 3 telur didadar baru dipotong kecil buat 6 orang anak saya 3. Anak saya 3 Mbak, ditambah adik bungsu saya ikut sama saya, bener-bener gak ada duit Mbak, ya Allah nangis mulu Mbak kalau sholat malam. Aku cuma bilang sama Allah tolongin ya Allah, tuh kan curhat. Cuma Engkau yang bisa nolong hamba, karena Engkau yang maha kaya dari yang paling kaya di alam semesta ini.
Memang Mbak, aku udah sering baca sholawat munjiat 100 sampai 250 sehari dan sholawat Jibrilnya 5.000 per hari. Terus akhir-akhir ini saya tambahin istighfar setelah subuh 1.000 kali Mbak. Pas tanggal 20 tiba uang saya masih kurang 5 juta Mbak. Dalam hati saya gimana ini ya Allah, tolongin ya Allah, kayak maksa banget sama Allah sambil nangis. Terus saya WA yang punya rumah Mbak, kalau saya nggak bisa bayar, sekarang saya bilang paling telat akhir bulan. Dan kata yang punya rumah nggak apa-apa Mbak, santai aja, Masya Allah. Ya Allah, makasih ya Allah udah dilembutkan hati yang punya rumah Mbak. Saya terus salawat munjiat sampai 500 plus Jibril plus istighfar salawat plus salawat pohon uang. Tiba-tiba pas tanggal 27 suami bilang doain ya mah aku lagi nemenin temen jual mobil mudah-mudahan gol ya katanya nanti dikasih buat jajan. Kata saya pasti saya doain Pak itu biasa ya kalau sholat tahajud bangun jam 3 pada saat itu saya bangun jam 2 dan sholatnya tahajudnya 4 rakaat lanjut sholawat terus gak berhenti Pak. Nggak berhenti Mbak. Pas siang itu WA suami nanya, pas siang aku WA suami nanya, gimana mobilnya jadi dijual? Suami jawab alhamdulillah udah cuman itu doang. Terus aku WA lagi lancar pembayarannya ya. Dia jawab lagi alhamdulillah. Pas suami pulang aku tanya Pah dikasih berapa? Suami jawab belum mah nggak tahu deh dikasih berapa. Pas tanggal 29 Mbak, suami dapat TF dari temennya. Aku bilang alhamdulillah berapa Pak? Kata suami ini 15 juta apa 150.000 sih ya Allah. Sedih banget ya, terharu lah aku. Aku sih bilang sini coba aku lihat 15 juta ya Allah Mbak. Nangis aku Mbak sambil pegang HP suami ya Allah. Sambil liatin m-bankingnya ya Allah Mbak aku langsung bayar kontrakan Mbak nggak nunggu besok ya Allah aku bilang Allah baik banget sih ya Allah terima kasih Mbak Mil memang ya kalau minta tolongnya sama Allah mah malah dikasihnya lebih. Coba mintanya sama manusia, dikasihnya omongan doang. Nih aku baca jadi burem nih ya, gara-gara ceritanya mengharu nih ya. BTW Mbak, makasih ya udah dengerin testimoni aku. Sehat-sehat Mbak Mel dan keluarga di sana. Maaf ya kepanjangan. Hehehe. Sekian Mbak Mel. Assalamualaikum. Mbak cantik. Waalaikumsalam Mbak. Masya Allah. Dibilang cantik mulu deh. Nggak ada uang receh Mbak ya. Masya Allah, the power of salawat yang dirasain sama Mbak Cika. Memang bukan dapat duit 1 miliar, ya bukan lunas hutang sekian ratus juta, tapi ini tuh benar-benar nyentuh gitu loh teman-teman. Gimana ya? Kita nggak punya duit, buat bayar kontrakan udah bingung, pastinya malu sama yang punya rumah, kita belum bisa bayar. Ikhtiar langit, sholat tahajud, baca sholawat, dan Masya Allah, Allah datangkan pertolongan yang tidak disangka, tidak diduga. Mbak Cika di Jakarta butuh duit buat bayar kontrakan, duitnya baru 3 juta, kurang 5 juta, 8 juta itu untuk per 6 bulan. Tapi tetep nggak mau minta tolong sama manusia, minta tolong Allah aja. Terus sholat tahajud, baca sholawat, Masya Allah ya sampai targetnya pokoknya 5.000 sehari ya. Dicampur entah itu Jibril, entah itu sholawat apa dicampur-campur pokoknya ya sehari 5.000 sehari gitu. Sholawat Jibril 5.000, sholawat munjiatnya 100 sampai 250 yang dibaca ya Masya Allah. Tiba-tiba suami dimintain tolong sama temennya untuk bantu jual mobil. Tapi ini Masya Allah gede banget loh teman-teman. Dapatnya 15 juta, nggak tahu ini jual mobilnya berapa, tapi termasuk gede sih gitu ya. Karena kan ini bantuin jual gitu kan ya, dan hanya sebentar doang nih beberapa hari, tahu-tahu dikasihnya 15 juta. Allah yang melembutkan hati dari temen suaminya Mbak Cika untuk ngasih 15 juta. Insya Allah ntar temennya dapat lagi tuh, lebih dari apa yang dia kasih. Karena dia udah ngebantu temennya. Walaupun ya sama-sama kebantu sih temennya, tapi luar biasa banget teman-teman. Jadi masih gak yakin sama Allah. Teman-teman yakin nih masih mau ngeluh. Teman-teman yakin nih masih gak yakin sama Allah. Rugi banget. Makanya kalau aku bilang, kalau teman-teman mau utangnya lunas, jangan cuma sholawatan, jangan cuma benerin sholat, tapi stop nambah riba baru. Ketika kita nambah hutang baru, apalagi hutangnya hutang riba, gak kelar-kelar utangnya. Jadi jangan nyalain sholawatnya. Udah sholawatnya mah sedikit, ibadahnya mah kurang, biasa-biasa aja, seingetnya doang. Ngutang mulu. Terus nanti giliran belum lunas utangnya nyalahin sholawat. Udah sholawat utang kok belum lunas. Tuh kan. Na'udzu
bila jangan sampai ya teman-teman ya. Pokoknya inget deh tugas kita berusaha. Ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Ya, ikhtiar langit istrinya Mbak Cika terus ibadah. Ikhtiar bumi suaminya ya berusaha mencari kerjaan, mencari sampingan, mencari ya supaya bisa dapat duit gitu ya. Masya Allah, klop deh. Luar biasa. Tadi butuhnya berapa kurangnya? 5 juta. Allah kasih 15 juta. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang ngasih testimoni. Jadi ada 3 testimoni ya. Dan aku udah lupa nama-namanya yang tadi. Semoga lancar terus rezekinya. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya. Utangnya pada cepat lunas. Dan semoga teman-teman yang nonton lancar rezekinya, lunas utangnya, qabul doa-doanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.